Kita awali acara khusus kita pagi hari ini, yaitu Hari Abi, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada 10 pertanyaan yang mestinya kita jawab hari Jumat yang lalu, tapi karena Abi sakit, maka pagi hari ini kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi sebelum itu dijawab, ada 3 hal yang penting Abi sampaikan untuk antum semua, terutama untuk yang putra. Yang pertama, agama Islam mengajarkan kepada kita kebersihan luar dalam, lahir batin. Perhatikan. Tidak ada yang sempurna ajaran Islam. Bab pertama saja kita fikih bab taharah, agar kita bersih, bukan hanya bersih, suci. Dituntun, diajarkan kita bagaimana kita supaya bersih lahir batin. Bukan hanya tubuh jasad kita saja, pakaiannya juga, tempat kita ya juga. Nah, masalah tempat ini, hari-hari akhir ini putra lebih-lebih suka sekali membuang-buang sisa makanan, kulit-kulit, bungkus-bungkus makanan dan cemilan. Entah apa yang ada di benak antum, Abi tidak tahu. Sudah nyinyir kita menyebutkan, mengatakan, dan mengajari serta menasihati. Bahwa kebersihan itu Allah yang merintahkan. Bahkan Allah cinta kepada orang bersih. Yuhibbut mutatahhirin. Di mana duduk ada sampah. Di masjid juga ada sampah. Tapi kalau duduk suka memungut sampah-sampah di masjid ini, supaya antum tirulah kira-kira begitu. Kemarin waktu libur antum di bawah karpet ini permen karet yang susah membuangnya, kena lengket di tikar dan lengket di lantai. Pasal kita tiner, tinta spidol berserakan, itu tangan manusia. Ini disampaikan dari hati yang tulus, hati kecil Abi, menasihati antum semua. Mestinya umat Islam itu yang paling bersih. Mestinya kita di pondok ini yang paling bersih. Mestinya tidak perlu ada tukang sampah. Tidak perlu ada menyapu-nyapu, mestinya begitu. Karena masing-masing kita bertanggung jawab. Ketika Abi masuk ke kamar, berserakan. SIM A,
sebagus tu kamar. Masuk yang latihan tinju ke dinding. Sudah, Ustaz Fadil sudah disidang. Ganti. Maka nasihat Abi itu, mulai hari ini tekadkan, pancangkan, kokohkan, teguhkan di hati kita, kita akan bersih, kita akan rapi. Jangan sampai ada sampah berserakan di pintu masjid, sampah. Di depan ini makan jalan antum duduk sampah, bunga-bunga diinjak, dilarang. Yang pertama nasihatkan itu. Kalau bisa tidak ada lagi tukang pungut sampah. Padahal masing-masing kita sudah bersih. Faham tuh? Yang putra ada faham? Tuh yang menekur-nekur, yang tidur, ada paham? Di masjid ini tidak ada lagi. Lihat, apa ini? Setiap saat disapu. Itu ibu kita, ibu pengawas, Bu Chan, selalu menyapu. Tapi kotor lagi. Mengunyah lagi, simpan lagi sisa makanan ke bawah karpet. Karpet kita yang paling mahal harganya. Paling mahal ini, bukan karpet biasa. Baikkan pecinya. Itu satu disampaikan. Juga termasuk perempuan sebenarnya. Ada juga beberapa orang. Buang sampah sembarangan. Bahkan bunga yang Abi tanam diinjak-injak. Bukannya menanam bunga, menginjak bunga. Paham Tom? Demikian? Paham Tom? Tuh. Yang kedua, ini khusus putra. Jangan sampai kita diperangkap oleh setan. Nama setan itu Al-Walhan. Coba semuanya baca. Al-Walhan. Setan spesial mengganggu orang sedang berwudu. Menggoda, merayunya. Sehingga buang-buang air, bermain ketika berwudu. Bergelut-gelut. Mematah-matahkan keran. Sampah. Tersumbat got. Sehingga lalai. Sudah hikamat pun orang masih di tempat duduk bermain-main. Tidak terbayang. Ya biarkan mulai besok-besok. Tidak ada lagi yang bergelut tempat duduk. Bermain-main membuang-buang air. Sampai keran rusak. Itu bukan tampilan anak pondok, bukan. Ini kan terdengar di wali murid, di ibu bapak antum. Terdengar nih pagi hari ini. Tidak ada kami mengajari anak seperti itu. Bahkan mendidiknya, mengasuhnya. Mengarahkannya supaya rapi, bagus, tertib, aman. Tidak ada yang rusak. Ini rusak. Diminta sama ustaz-ustaz lah. Masuk mudabir. Kalau sudah jam berduduk tu duduklah. Berdiri di situ. Ada beberapa orang yang kepalanya seperti itu. Tokohnya. Kau nak lari ke tempat selesai sekolah berduduk. Kau nak ke tempat gardu. Ada saja ni lakun. Orang sudah kamak dia masih main-main. Hobi. Ini pelajaran kedua pagi hari ini. Nasihat Abi. Ini pertanyaan tapi bisa pakai. Al-Walhan namanya. Al-Walhan. Setan spesial mengganggu orang berwudu sehingga wudunya tidak beres, tidak selesai. Padahal kita disuruh ahsanal wudu. Yusbil wudu, wudu yang bagus, yang sempurna, yang baik. Sehingga dapat nilai kita. Bukan hanya berpahala, hapus dan gugur dosa-dosa anggota wudu kita kalau kita berwudu dengan bagus itu.
Ya sama-sama kita nih. Barangkali karena kita berlimpah air. Tahu kan tuh, di tempat Ustaz Rizal yang lama ini, airnya kuning. Kata-kata. Ya saja. Tempat Ustaz Dian juga, tidak salah ya. Ustaz Rahmat sambil lalu saja sih. Kuning, tergatal. Sudah habis uang 1,5 M. Kemudian baru dibukakan Allah pintu, datang air bersih. 2 tempat galian bersih. Di kita, air kita bersih. Jernih. Tapi kita tidak pandai berhemat. Tidak pandai memakai air dengan sebaik-baiknya. Di Afrika berkilo-kilo orang mencari air. Dijunjung, perempuan lagi, melewati gurun-gurun. Bahkan di Jawa Tengah kalau sudah musim kemarau panjang, waduknya juga kering. Mencari jauh sekali. Kita banyak air. Keran kita banyak. Tapi tangan-tangan tidak pandai merawat, tidak pandai menjaga. Nih, ada dengar ini? Ada dengar? Ada dengar? Entah kebiasaan, entah kegaya-gayaan, entah ingin tampil beda. Tidak tahu. Yang kedua, yang tiga, usil putra. Ingin keponya, keterlaluan keponya. Tahu kepo? Hah? Kepo itu apa? Apa kepo? Kelompok paling onar. Bukan pingin tahu nih. Kelompok paling onar, suka onar. Ada saja yang dirusak. Ke dapur, ke bengkel, ke alat berat kita, nanti ada surat. Mobil, kendaraan, nggak tahu itu. Bola disipak, kena atap kita sudah bekas-bekas bola. Dia diharapkan yang candu ke dapur, candu ke tempat depot air, candu mengotak-ngatik, termasuk alat berat kita. Itu mahal alat berat. Ini ada yang katal saya tangan. Kalau ingin belajar, bukan merusak, bukan mengganggu. Mahal harganya. Satu bannya saja kemarin dibeli 5.200.000. Berapa? Satu ban. Nah, 2 ban. Ada yang usil. Nah, 3 ini kita perbaiki. Karena manusia yang beradab, manusia yang akhlak karimah tidak mau seperti itu. Apa yang pertama tadi? Apa yang pertama? Kebersihan, lebih khusus tentang sampah. Segini ungguk sampah menyumbat got kita. Kulit sampo, kulit sabun, kulit odol, plastik, lungus. Di got, bikin bau, bikin busuk. Sepanjang got. Nah, komplain orang sebelah kita. Ini buang sampah tadi.
Jadilah orang yang bersih, yang rapi. Salut Abi nonton bola kemarin ketika Qatar. Orang-orang Jepang sehabis menonton itu, mereka pungut sampah. Viral. Di bangku-bangku, di tribun, tempat orang banyak, sudah usai bersak sampah. Mereka pilih sampah. Alangkah luar biasanya, karena sudah tertanam bagi mereka kebersihan. Itu tidak beriman. Mereka tidak beriman. Tapi karena sudah tertanam kebersihan. Kita orang beriman, agama kita menyuruh, Nabi kita menuntunkan, bahkan menjadi contoh Nabi dalam itu, kebersihan. Nabi sangat bersih. Sampahnya. Mudah-mudahan tidak ada lagi sampah berserakan. Alasannya tong sampah jauh. Sudah dekat malam begini dia buang sampah. Jatuh tidak dipungut. Kemudian diajukan lagi tong sampah kita kurang nih Abi. Tong sampah kita kurang ini. Ya berapapun banyaknya tong sampah, kalau tidak ada niat untuk membersihkan, yang ada cuma maksud ini membuang, menyebarkan, tidak ada gunanya tong sampah. Tidak ada pun tong sampah, tidak masalah kalau kita pandai melihat sampah. Plastik dimasukkan, tempat plastik yang basah, nanti bakar. Tidak ada sampah, tidak perlu tong sampah kalau memang masing-masing kita ingin bersih. Mudah-mudahan dipahami satu. Besok ini coba bayangkan dia antum. Kita besok ini insya Allah berjumlah 800 lebih. Ya sudah tercatat kemarin 300 lebih. Tambah 500. Bisa kita mencapai 800 lebih, 850-an kurang. Kalau antum yang abang-abang kakak-kakaknya tidak melatih diri, akan diikuti oleh adik-adik barunya. Tentang sampah. Buang sampah. Mengunyah-ngunyah di masjid. Di lokal ya juga. Kebersihan. Sepanjang kelas putra yang sebelah sini, jendela-jendelanya banyak dahak. Pas tentang jendela itu sampah saja, ada dahak. Berkali-kali dihimbau oleh kepala atau wakil kepala, wali kelas, sama-sama memperhatikan anak murid kita. Kebersihan kelas, kebersihan lingkungan kelas. Ada sandal yang tinggal di sana, nanti dia lompat pintu masuk sandal. Kalau mau bermain, lapang kita besarin. Lalu kenapa jendela? Kalau buang ingus dah banyak lapang, di WC kita banyak. Tapi kenapa ke jendela? Beselelan ke bawah. Dahak. Kalau ingat tak mau makan. Ada sandal. Panjang ini. Cobalah lihat, nak percaya. Lihat. Panjang ini. Ada guru yang Abi anjurkan, tolonglah lihat Ustaz. Ya Abi, ya Abi, ya Abi, ya Abi saja. Tanpa menyebut Ustaznya. Tanpa menyebut pangkat Ustaznya. Tolonglah itu, terompa anak-anak, sendal anak. Anak-anak buang sampah, ya Abi. 2 kali tegur ya Abi, kalau sudah 3 kali malas menegur Ustaz itu. Ini besok konditinya tolong disediakan. Dicetat Ustaz. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Bermain-main ketika berwudu di tempat wudu, merusak fasilitas
duduk kita. Pasang pecinya. Kalau nak pakai peci di luar saja. Di luar saja kalau nak pakai peci. Tidak mau mengikuti sistem kita sini, ya di luar. Yang ketiga usil. Usil. Apa? Usil. Kepo namanya. Nih, tiga ini disampaikan terlebih dulu sebelum dijawab pertanyaan. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk kita semua. Tentu lebih khusus untuk murid-murid semuanya. Bersih, rapi, tertib, nyaman. Baik, kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, Akmal Ramadan, Zenoh dan Alif 7F. Ada Akmal Ramadan? Pulang. Sakit. Oh iya. Orang tuanya meninggal. Oke, Zenoh. Ini Zenoh. Bagus. Alif. Berdiri. 3. Kita marah. Mencela. Atau olok-olok. Itu pertanyaan Zenoh. Bagus. Zenoh dari mana ini? Bukit Pas Timur. Pasti Pasaman Timur. Oh. Pertanyaan beliau ini, yang mulia-mulia ini, makhluk manusia yang mulia ini, apa hukumnya kita membuat orang marah, lalu kita mengejeknya, mencemoohnya, mengolok-oloknya? Bagus, silakan duduk Pak Zenoh dan Pak Alif. Habis kutip satu ayat dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub wa ulaika humuz zalimun. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-11. Yang diseru situ orang beriman. Berarti itu panggilan khusus. Isi seruannya, jangan mengolok-olok, jangan mengejek, jangan mencela. Termasuk mencela, mengejek diri sendiri. Talmizu anfusakum. Mencela diri sendiri itu maknanya 3. La talmizu anfusakum. Pertama, mencela orang lain, lalu dia membalas mencela kita. Memaki orang lain, lalu dia balas memaki kita. Mengolok orang lain, dia lalas mengolok-olok kita. Berarti kita sama dengan mencaci, mencela, mengolok-olok diri sendiri. Yang kedua, karena kaum muslimin itu satu tubuh. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Orang tidak mau mencaci tubuhnya, tidak mau mencela tubuhnya, dan tidak mau memaki tubuhnya sendiri. Karena orang muslim itu satu tubuh. Satu bangunan, saling mengokohkan. Maka dipanggil orang beriman, jangan cela dirimu sendiri. Yang ketiga, mencela itu maksudnya membuat pekerjaan, perangai, laku, tingkah, perbuatan
yang menyebabkan orang lain mencela kita. Talmizu anfusakum. Kalau yaskhar, mengolok-olok, mengejek, mempermainkan orang. Termasuk ke dalamnya gelar menggelari dengan gelar yang tidak benar. Tanabazu bil alqab, memanggil orang dengan panggilan yang tidak benar, tidak bagus. Mengolok-olok. 3 larangan. Larangan yang 3 ini berdosa. Dosanya tidak akan Allah ampuni sebelum minta maaf kepada orang itu. Lalu dia marah, wajar dia marah. Marah dia kepada kita wajar, karena kita yang memancing marahnya dengan mencacinya, mencelanya atau membulinya. Membuli itu bukan hanya dengan tindakan tangan, dengan mulut juga membuli. Jadi kalau Zainab dan Alif menanyakan bagaimana hukumnya, haram hukumnya. Berdosa. Tidak Allah ampuni sebelum kita minta maaf dan direlakannya kita. Karena itu melibatkan orang lain dosa kita. Membikin orang tidak nyaman, terganggu. Orang muslim itu man salimal muslimuna. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang muslim itu selamat orang lain daripada lisannya dan tangannya. Ini yang tidur ni bangunkan, bangunkan dia. Pasang pecinya, pindah ke depan duduk. Rambutnya bagus betul, pindah ke depan. Di depan sini. Stajal, pindah ke depan. Pagi tidur. Atau orang kayak Abi dulu tak tutup pintu rezeki lalu pagi. Ya, Zainab, Ali, hukumnya haram, berdosa, tidak Allah ampunkan dosanya sebelum orang itu memaafkan kita. Kalau dia marah, wajar dia marah. Walaupun sebaiknya jangan marah, tapi dia sudah wajar marah. Karena kita mengejeknya, mencelanya, mencacinya, mengolok-oloknya, memanggil dengan gelaran yang buruk. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 11. Sikhriyah, mengolok-olok. Al-lamaz, lamzu, mencela. An-nabaz, memanggil dengan panggilan buruk. Tidak boleh. Disuruh tobat. Siapa yang tidak tobat, zalim dia. Itu ayatnya. Agus, apa ini? Apa namanya? Dah? Kemudian Naufal Fikri 7A. Mana Naufal? Ada Naufal. Berdiri Naufal di belakang. Dari mana Naufal? Bukit Tinggi. Di mana Bukit Tinggi? Pasar bawah. Bagus. Naufal. Pertanyaan si Naufal. Mudah-mudahan neneknya mendengar. Ya, nenek ya. Apabila kita mati syahid. Mati syahid hebat dia. Tetapi kita masih memiliki hutang. Apakah kita akan dimasukkan ke dalam neraka, Abi? Bagus, Naufal. Silakan Naufal duduk. Naufal pingin mati syahid. Bercita-cita mati syahid. Mati syahid itu sesuatu yang diidam-idamkan oleh seorang mukmin. Karena tiket langsung masuk surga dengan mati syahid. Tiket langsung masuk surga mati syahid. Dan bisa memberikan syafaat, bantuan, pertolongan kepada keluarga-keluarga yang lain. Syahid fisabilillah. Siapapun yang berhutang, kalau dia sudah mampu membayar hutang dan diberi oleh Allah kemampuan untuk bayar hutang, ditunda-tundanya membayar hutang, namanya zalimnya, zulmun zalim. Biar saja, ke sini lihat.
Nona, sini lihat. Matlul ghani zulmun. Orang yang sudah berkecukupan, ditunda-tundanya membayar hutang, zalim. Zalim. Kalau dapat, jangan berhutang. Berhutang itu mudah. Yang sulit, membayarnya. Tapi kalau tidak ada cara, daripada meminta-minta, biar berhutang. Biarlah berhutang dengan niat membayar daripada meminta-minta. Meminta-minta itu hina. Kecuali orang-orang yang tertentu barangkali. Lalu mati. Apakah mati biasa atau mati syahid? Nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu terkatung dengan hutangnya, hatta yuqda an dain, sampai hutangnya dilunasi atau dibayar oleh warisnya atau walinya. Apa maksud terkatung? Urusannya, persoalannya di alam sana tidak beres, tidak diselesaikan karena menyangkut dengan hutangnya. Sehingga orang mati syahid belum boleh masuk surga. Orang mati syahid sudah boleh masuk surga rohnya, berjalan-jalan bertamasya di surga. Tapi kalau dia berhutang, dia tertahan, terhambat di pintu surga, tidak boleh. Itu bahayanya. Itu pula nanti supaya antum ketahui, sebelum warisan dibagi-bagi, bayar hutangnya. Mimba di wasid wasiatin audain. Setelah wasiatnya disampaikan, bayar hutang. Kalau dia meninggalkan harta, orang yang mati itu tidak boleh dibagi warisan harta sampai hutangnya dibayar. Meskipun menghabiskan semua harta. Karena begitu bahaya hutang. Jadi harta warisan belum boleh dibagi-bagi sebelumnya 4 perkara. Wasiatnya, kalau ada, hutangnya, zakatnya, dan penyelenggaraan jenazahnya kalau butuh biaya. Baru dibagi-bagi. Bahkan Nabi sendiri tidak mau mensalatkan orang yang mati dalam keadaan berhutang. A'alahi dain. Apakah saudara kalian yang wafat mati ini berhutang? Kalau ya, salatkan saja. Beliau tidak mau. Ancaman itu. Ancaman. Bukan tidak disalatkan. Beliau mengancam tidak mau mensalatkan. Karena begitu berat hutang. Kadang meminta hutang itu lebih payah daripada meminjam lagi. Kita minta hutang, dia yang marah. Ketika meminjam dulu lunak gigi daripada lidahnya. Bagus nih pertanyaan siapa? Si Naufal. Habis doakan mudah-mudahan Naufal sepanjang haidnya jangan berhutang. Ya Naufal? Jangan berhutang, jangan. Biarlah menahan kita daripada berhutang. Karena berhutang itu mudah, sangat mudah. Membayarnya susah. Kalau sudah berhutang, tekadkan untuk membayarnya, berdoa kepada Allah, bayar. Kalau orang tua kita berhutang, kita anaknya wajib. Kalau berarti kita membiarkan orang tua kita di alam sana menderita. Karena orang tua kita meninggalkan hutang, cepat selesaikan hutangnya. Ambil harta-harta orang tua, bagi. Kalau ada orang mendakwa bahwa dia menghutangi orang tua kita atau kita, bayar saja. Tidak ada bukti, bayar saja. Gitu pentingnya agar orang jangan mati dalam keadaan berhutang. Ya, untuk antum ketahui ini, berhutang. Kalau berhutang saja begitu, bagaimana kalau merampas, merampok, mencuri punya orang?
mengambil bakwan. Masih ada yang mengambil bakwan. Di Waseda mengambil roti, tidak dibayar. Sampo, karena kecilnya langsung masuk saku, tidak dibayar. Zaliman, tidak halal. Ini jawabannya untuk Naufal. Orang yang mati syahid bukan masuk neraka, tertunda masuk surga sampai hutangnya dibayar. Kalau orang tua kita meninggal, dia berhutang, usahakan membayarnya. Tanda bakti kita kepada orang tua kita. Kalau tidak, orang tua kita mengalami penderitaan dan kesengsaraan di alam sana. Sebagai anak yang berbakti, anak yang saleh begitu. Kalau bisa, biarlah menghutangi daripada berhutang. Nah, kan? Nih, bagus. Si Naufal, bagus. Faham? Fahim? Naufal? Al-Adiyat Yusuf Anggara. Berapa orang ini? Satu. Mana dia? 7E. Oh, ini Al-Adiyat. Wal-adiyati dabha. Apa lagi ayatnya? Fal-mughirati al-adiyat. Ya, al-adiyat namanya. Demi kuda perang yang berlari sekencang-kencang untuk jihad fi sabilillah. Abi doakan ini menjadi semangat bagaikan kuda perang yang berpacu dalam membela agama. Amin. Dari mana kampung al-adiyat? Hah? Padang 7E. Tanya beliau ini, apakah batal salat kita jika kita ketinggalan salah satu rukun salat Abi? Oh, bagus. Silakan duduk. Al-Adiyat. Ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada adab. Rukun adalah bahagian daripada salat. Yang populer rukun salat itu 13. Ada yang mengatakan 12. Ada yang masukkan niat kepada rukun, ada yang tidak masukkan niat. Apabila tinggal salah satu rukun, sengaja tinggal, batal salat. Batal salat kita. Namanya rukun. Tidak baca Fatihah, batal salat. Tidak rukuk, batal salat. Tapi kalau ingat rukuk, rukuk lagi. Contohnya, tiba-tiba langsung saja sujud. Apa yang ketinggalan? Rukuk rukun, ya. Kemudian teringat kita, tadi kita belum rukuk. Ulang lagi. Berdiri lagi, rukuk lagi. Berdiri lagi, rukuk lagi. Kemudian sujud, duduk. Sebelum rukuk yang kedua. Tapi kalau ingatnya setelah rakaat kedua, belum lagi rukuk pertama, rukuk lagi. Rakaat kedua itulah rakaat pertama kita. Itu caranya. Jika ketinggalan rukun. Jadi kalau ketinggalan rukun dan tidak dikerjakan rukun, batal salat kita. Ya, adik, batal salat. Berbeda dengan sunnah. Berbeda dengan mengangkat tangan, berbeda dengan melipat tangan, berbeda dengan lipat tangan. Ustaz kita ke sini lipat tangannya. Ada yang di sini, ada yang di sini. Itu sunnah. Sunnah. Tapi kalau rukun yang tinggal, batal salat. Ya, kalau dia tidak panjang jawabannya. Bagus, dia luar biasa. Anggota kelas 7E. Banyak ini. Coba 7E berdiri semua. Berdiri semua 7E. Mana yang 7E? Yang namanya 7E berdiri. 1. Wahid. Isnin. Ini yang mendengkung-dengkung siapa? Antum tanggal buah punggungnya nanti.
Ke depan, ke depan. Depan. Di depan. Antum ke depan. Ke depan. Jangan begitu lagi, enggak. Ada dengan itu. Tanggal buah punggungnya nanti. Jangan ketawa, betul itu. Ini 7E semua. 7E. Memang sepakat bertanya ini. 7E sepakat bertanya. Apa pertanyaannya? Misalkan orang tua kita ingin berangkat haji atau umrah. Ya, begitu pertanyaannya. Ya, 7E. Misalkan orang tua kita ingin berangkat haji atau umrah dan orang tua kita meninggal sehingga keinginannya tidak tercapai. Apakah boleh kita memakai nama orang tua dan kita berangkat ke Makkah untuk haji? Syukran Abi, ya. Itu pertanyaannya. 7E. Enggak. Berarti sebagian anggota ini. Ya. Sebagian anggota dan diselamatkannya semua 7E. Bagus, makasih. Silakan duduk. 7E. Ya, 7E juga nih. Ya, duduklah. Main apa saja. Ketawa lagi, Habib bilang. Badabu punggung orang tanya. Kalau Abi bapaknya berbahaya antum, Abi penjarakan antum. Haji atau umrah, namanya badal haji atau umrah. Begini, jika orang tua kita, laki-laki atau perempuan, sudah masang niat berkeinginan untuk umrah atau haji. Kalau haji sekarang sulit. Haji mendaftar sekarang sekian puluh tahun yang akan datang menunggu. Di Sulawesi mendaftar sekarang 80 tahun lebih lagi menunggu baru bisa haji. Hebat. Barangkali sudah mati ini. Umrah saja. Kalau orang tua kita berniat, bermaksud untuk umrah, berkeinginan, belum sampai niatnya, entah lantaran kesehatan atau waktu atau keuangan belum sampai. Kita tahu beliau sudah berniat, bertekad. Lalu kita ada waktu, kita ada kesempatan, kita ada peluang, kita ada uang. Bolehkah kita mengumrahkan orang tua kita itu? Boleh. Dengan catatan kalau kita sendiri kita sudah umrah terlebih dulu. Kalau haji kita terlebih dulu sudah haji. Kalau tidak orang lain. Misalnya ada orang tuanya yang sudah bertekad untuk umrah tapi sudah meninggal dunia. Antum punya uang segepok. Punya uang 50 juta. Karena ingin dia mengumrahkan orang tuanya. Atau perempuan, atau ustazah-ustazah ingin mengumrah ke orang tuanya, datang kepada Abi misalnya, karena Abi mau berangkat umrah. Nabi ya bisa umrah setiap tahun atau 2 kali atau 3 kali setahun. Datang, Abi tolong nih, orang tua saya sudah wafat. Beliau berkeinginan sudah berniat untuk umrah tapi tidak sempat meninggal dunia. Minta tolong Abi membadalkan, menggantikan umrah orang tua. Boleh? InsyaAllah tadi. Kalau kita berangkatkan orang, bayar orang berangkatnya. Abi telah pernah menggantikan orang haji dulu. Suaminya meninggal. 3 bulan mau haji. Dan suaminya sudah keluar nomornya. Meninggal. Lalu istrinya, itu ketika Abi masih mengisi acara di Korbah, datang ke rumah.
Abi kan haji sekarang, ya. Abi kan sudah berapa kali haji, ya. Saya minta tolong, haji Abi tahun ini berangkat atas nama suami saya. Suami saya sudah wafat, uangnya sudah dibayar 36 juta, ketika itu masih 36 juta. 35 juta lebih, dibulatkannya 36 juta. Beliau tidak bisa berangkat, kan sudah meninggal. Saya tarik uang suami saya lagi di bank, minta tolong Abi langsung pergi, bukan atas nama Abi lagi, tapi atas nama suami saya, ini uangnya, sebagai pengganti. Berangkat Abi. Sejak mulai tiba di mikat, niatnya sudah menggantikan haji suaminya, bukan menggantikan suaminya. Ini berbahaya nih, Saudara Rani. Ada menangkap Saudara Rani di belakang? Ada. Lama betul? Baru. Tiba di mikat, itu pasang. Ya Allah, saya berniat untuk umrah atau untuk haji atas nama suami saya, ini namanya. Berangkat. Maka semua pekerjaan haji yang dilakukan atas nama orang yang sudah meninggal. Kecuali ibadah-ibadah harian. Karena ibadah harian selama di Makkah, selama 38 hari itu tidak haji. Yang haji saja, yang umrah saja. Tapi kalau ibadah hariannya. Jadi pertanyaannya ini, boleh. Dengan syarat kalau kita yang mengumrahkan orang tua kita, kita sudah umrah dulu. Kalau kita belum umrah, kita ingin juga, maka minta tolong sama orang lain untuk mengumrahkan. Baik, anggota kelas 7E. 10E ini, berapa? 7E. Baik, Tom? Siapa ini yang sudah punya uang nih? Sudahlah Ustaz Rijal ini umrah. Anggota kelas 7A, ini nak pakai anggota-anggota. Kelas 7A berdiri semua, anggota kelas 7A. Atau siapa yang bertanya ini? Berdiri saja. Pertanyaannya, kami izin bertanya, apakah hukum salat menggunakan 3 imam? Siapa bertanya? 7A. Jangan main tangan. Apa? Kelas 7A, siapa yang bertanya ini? Pertanyaannya, tidak berani menulis namanya. Apa hukumnya salat menggunakan 3 imam? Tidak ada yang mengaku. Masa tidak ada bertanya ini? Ketua kelasnya mana? Ketua kelas 7A mana? Berdiri, mewakili. Berdiri. Ini siapa nih? Pasaribu. Siapa? Delfa. Daf. Okey. Antum ketua ya? Ini yang mewakili. Dafa dari mana? Sungai Tarap. Sungai Tanang. Oh, bendi-bendi ke Sungai Tanang, bagus. Pertanyaannya, bagaimana hukum salat menggunakan 3 imam? Ini barangkali ini orang masbuk barangkali ini. Ya silakan duduk Dafa. Barangkali orang masbuk. Namanya imam berantai. Kita sering juga mendapati seperti itu. Coba dengarkan baik-baik. Seseorang terlambat salat. Kemudian setelah selesai imam, orang yang terlambat ini tampil jadi imam. Lalu lagi ada yang numpang. Selesai imam pertama, imam kedua salam, tampil lagi imam berikutnya sampai 3 atau 4 imam. Barangkali itu maksudnya. Barangkali. Kita contohkan begini. Nih, satu baris ini, berdiri. Berdiri sini cepat. Cepat. 1 2 3 4 6, cepat. Berdiri. Berdiri.
ke depan. Dengan Nabi jangan lama-lama, cepat. Nabi orang cepat. Jadi salat. Ini jadi imam. Belakang. Ini salat dia. Sini 3 orang sini. Sini ketiga-tiganya. Lah, tangannya jadi imam. Ini terlambat ini. Terlambat. Orang sudah salat 2 rakaat. Ya. Duduk imam di depan, duduk. Antum duduk. Duduk semuanya. Antum duduk bertiga. Duduk ketiganya. Baca salam. Bagus, jangan berkata-kata. Bagus, baca salam. Lalu yang 3 ini berdiri. Selesaikan salat. Hampir ini ke depan. Salat lagi. Datang pula gabung ini. Nih. Datang gabung. Duduk. Duduk semua. Selesai rakaat terakhir, baca salam. Ni berdiri yang 2 ni, berdiri. Tampil pula dia ke depan. Berapa imamnya? 3, gabung lagi. Barangkali ini maksudnya enggak? Ini maksudnya. Nah, silakan dulu lagi. Ada di kita nampak di sebagian masyarakat. Di sebagian tempat orang melakukan seperti itu, imam berantai. Ketika Abi masih kecil-kecil dan bujang-bujang sering melihat itu. Hadisnya yang berkaitan dengan itu ada iza sami'tumul iqamah. Apabila kamu mendengarkan iqamah dikumandangkan, yang putri lihat ke depan. Iza sami'tumul iqamah, apabila kamu mendengarkan iqamah, famsu ila salat, berjalanlah menuju ke tempat salat. Alaikum bis sakinah, mesti kamu berjalan ke tempat salat itu dengan sakinah, dengan tenang. Wal waqar, dengan sopan santun. Tidak terburu, tidak tergesa. Perhatikan, ini. Yang berdirinya bisul ke depan. Yang bicara bisul berdiri ke depan. La tusri'u, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Itu hadisnya begitu. Jangan terburu, jangan tergesa. Wa ma fama adraktum, berapa yang didapat, fasallu. Kamu dapat 3 rakaat, ikut salat dengan imam. Dapat 1 rakaat, ikut salat dengan imam. Wa ma fatakum fa'timu, berapa yang tinggal, selesaikan. Ini hadis Bukharinya. Dan tidak ada keterangan penjelasan menyempurnakan salat berikutnya itu dengan imam baru. Yang ada penjelasan adalah sempurnakan masing-masing orang. Tidak mengangkat imam baru. Karena kapan niatnya mengangkat imam baru? Lalu siapa yang mengangkatnya? Andaikan maju ketiga-tiganya ke depan bagaimana? Berapa yang tinggal rakaatnya, berapa yang luput, sempurnakan yang tinggal sendiri-sendiri. Tidak ada lagi imam baru. Sampai ada 3, sampai ada 4. Jadi yang menenangkan, yang menenteramkan pendapat ulama adalah
Bagi orang yang masbuk, berapa tertinggal, atimmu, sempurnakan yang tinggal, berapa yang luput itu sendiri-sendiri. Tidak ada lagi imam berikutnya diangkat. Berbeda kasusnya, kita sedang salat, lalu orang numpang jamaah, boleh. Tapi kalau kita salat berjamaah, imam pertama, habis imam pertama, kita tampil lagi imam kedua, habis imam kedua, tampil imam ketiga, tidak boleh. Tapi kalau kita sedang salat, sendirian, atau salat berjamaah, nanti ada orang numpang salat berjamaah, boleh. Kemudian berapa dia tinggal, sempurnakan salat. Entah ini yang maksud pertanyaannya, Abi tak tahu. Kalau 3 imam yang satu lagi, imam bertiga barangkali. 3 imam, 3 orang sekali imam, tidak boleh juga. Atau imam mazhab, kadang pakai imam mazhab ini, kadang pakai imam mazhab ini, kadang pakai, itu talqin, mempercampur adulkan, boleh. Entah apa maksud pertanyaan beliau yang kelas 7A ini, tapi yang jelas habis sudah jawab. Jawab, dan tidak ada yang mau bertanggung jawab supaya bertanya. Begitu aja jawabannya. Ya. Anggota 7B yang akan datang jangan terima nih Ibu Ami. Anggota-anggota ini tidak gentleman, tidak berani. Anggota 7B. Anggota bergara-gara ini. Makanya disentuhkan nama supaya bertanggung jawab dan berani. Kelas 7B. Mana 7B? Berdiri. Cepat semuanya. 7B. 1 2 3. Ini 7B semua. 7B. Pertanyaan 7B anggotanya. Entah siapa yang anggota 7B yang bertanya ini. Di zaman now sekarang, pakai now ya. Ada yang sedang viral. Oh, pakai viral lagi nih. Di sosmed. Yaitu salat Syiah. Lalu apa hukumnya kita ikut melakukannya demi konten? Tetapi tetap berpegang teguh pada Islam Abi. 7B hebatnya. Silakan duduk 7B. Hebat. Menampilkan ibadah-ibadah apakah ibadahnya benar atau tidak benar? Kalau tujuannya untuk konten, jelas ini salah. Meskipun ibadahnya benar. Tapi kalau tujuannya untuk konten, salah niat. Ria namanya. Berdosa kita. Apalagi untuk berolok-olok. Berdosa lagi. Tapi kalau untuk mencontohkan, kita contohkan salat yang salah. Ini salat seperti ini, model seperti ini salah. Tidak ada tunjuk, tidak ada tuntunannya, tidak ada pedomannya, tidak ada sunnahnya. Ini salat kelompok anu yang memang salatnya di luar Islam nih. Boleh. Tujuannya untuk memang kasih tahu orang banyak ini salat seperti ini tidak benar. Tapi kalau hanya semata-mata untuk demi konten atau demi viral kita banyak pula namanya subscribe apa namanya itu? Banyak pula sampai ribuan atau puluh ribu. Tidak boleh. Tidak boleh mengolok-olok ibadah orang lain. Nanti dia balas mengolok-olok ibadah kita. Perhatikan. Tidak boleh mengolok-olok agama orang lain, kepercayaan lain, ibadah lain. Nanti dia balas kepada kita. Jangan mencaci, mencela Tuhan yang disembah oleh orang musyrik. Nanti dia balas mencaci Allah. Itu ayat.
Ini untuk antum semua. Jangan mengolok-olok, mempermain-mainkan agama, kepercayaan dan ibadah orang lain. Nanti dia balas. Balasannya lebih hebat lagi daripada apa yang kita buat. Jangan caci Tuhan-Tuhan mereka. Nanti mereka membalas mencaci Allah. Yang termasuk ibadah. Meniru-niru ibadah orang lain. Sengaja mengolok-olokkan ibadah lain demi konten. Ini tidak benar. Bagus 7B ini. Tidak benar ini. Jangan demi konten menghalalkan semua, tidak ingat lagi rambu-rambu dan tata aturan. Jangan demi konten. Karena sekarang orang demi konten mau apa saja. Mau apa saja demi konten tadi. Nah, jangan asal dapat konten, asal dapat uang, asal dapat viral, jangan. Ya 7B, paham itu? Oke. Ringkas saja, waktu sudah habis. Abi mau pergi menasi ini. Kita cepat saja. Rayyan dan Khalid 10-1. Cepat-cepat habis, saya terlambat pergi menasi haji. Mana Rian? Khalid mana? Mana Khalidnya nih? Oh, ini dia Khalid. Pertanyaan beliau berdua. Batasan minimal banyaknya jamaah salat Jumat, Abi. Soalnya ana pernah salat Jumat di suatu masjid di mana jamaahnya kurang 40. Dan orang tua ana mengatakan jangan diteruskan Jumatannya, Jumatnya tidak sah. Ini menyindir Abi Center nih ya. Oh iya nih. Selamatlah menjawab nih. Bagus. Ringkas saja Abi jawab. Menurut pendapat Syafi'iyah, golongan yang bermazhab Syafi'i, berdasarkan berbagai macam riwayat, beliau itu mensyaratkan salat Jumat minimal batasannya 40 orang. Karena waqi'inya, kejadiannya dulu salat pertama kali di Madinah dihadiri 40 orang. Bukan disengaja, bukan diatur, tapi memang kebetulan jumlahnya 40. Itu yang dijadikan dasar oleh orang yang berpendapat salat Jumat itu baru boleh dilaksanakan kalau jumlah anggotanya minimal 40. Yang lainnya menjawab seperti golongan Hanafi dan lain, minimal 3. Ada imam, ada muazin, ada makmum, ya sudah. Yang lainnya menjawab 12. Karena ketika Nabi khutbah dulu, wa taraku ka qaima dalam surat Al-Jumu'ah ayat terakhir, wa taraku ka qaima. Ketika kafilah dagang lewat, lalu orang berteriak-teriak, kafilah dagang tiba sampai di Madinah. Lalu mereka berhamburan melihat kafilah dagang. Tinggallah Nabi khutbah sendirian dan diikuti oleh 12 jamaah yang tinggal. Ini minimal katanya. Ini semuanya pendapat-pendapat. Khusus kita di Abi Center, di hari-hari Jumat kalau antum tidak libur, kita banyak. 500 lebih. Tambah ustaz-ustaz dalam kampung. Lebih 500. Berarti lebih 40. Tapi ketika antum libur, kita tidak cukup 40. Sahkah? Ya sah. Karena itu bukan kita yang bikin. Bukan kita yang bikin. Dan bukan direncanakan. Dan Jumat tidak boleh dibatalkan. Selagi ada jamaah dan hanya anggota segitu, silakan Jumat. Apalagi di pondok, yang pondok itu tidak sepanjang tahun ada muridnya. Sekali 2 bulan kosong. Atau Ramadan kemarin berapa kali Jumat? 2, 3.
3 kali Jumat. Boleh saja. Hampir-hampir 40, tidak masalah. Karena itu perbedaan pemahaman para ulama. Yang menyatakan 40 ada, 12 ada, 3 ada. Bahkan lebih kurang ada. Yang penting ada khatibnya, ada jamaahnya, sudah. Di dalam hal ini, barangkali orang tua antum mengatakan tidak sah itu, beliau memahami dan berpendapat sebagai mazhab Syafi'i. Tidak masalah, biasa saja. Kalau Abi katakan kepada ustaz kita di sini, tetap Jumat walaupun orangnya tidak cukup. Tetap Pak RT buka pintu masjid, tetap Jumat. Kalau tidak ada khatib, Pak RT yang jadi khatib. Nah, kebetulan ketika beliau mau khatib, orang banyak datang. Ya, ini jawabannya untuk Rian dan si Khalid. Khalid kita. Yang berikutnya, Gibran 7A, Gibran. Pulangnya ada izin. Gibran. Nah, sakit. Jika orang suku pedalaman tidak tahu apa-apa soal agama, apakah dia akan masuk surga atau sebaliknya? Ini namanya fatrah. Abi jawabnya ringkas ya, karena waktu sudah habis. Orang-orang yang betul-betul tidak sampai kepadanya ajaran Islam, tidak sampai kepada mereka dakwah Islam, dan memang betul-betul tidak tahu sama sekali tentang Islam. Kalaulah mereka tinggal di suku terasing, suku pedalaman, kalau ada juga masih zaman sekarang seperti itu, atau yang didengar di telinganya sejak kecil adalah agama nenek moyangnya, tidak pernah tahu Islam, walaupun dia tidak di pedalaman. Kesimpulan yang bisa ditarik sementara, selagi dia tidak sampai kepadanya Islam, ajaran Islam, dakwah Islam, belum sampai ke telinganya, belum tahu dia. Dan dia tahu hanyalah apa yang telah diketahuinya, kembali kepada hukum akalnya. Dalam kepercayaan mereka benar, sesuai dengan akal, maka mereka baik. Dipandang baik. Tapi kalau mereka melakukan yang jelek, yang buruk, tidak sesuai hukum akal, maka jelek. Ditimbang nanti, mana lebih banyak. Kalau kebaikan mereka lebih banyak, ya sama dengan yang lain. Dengan catatan, dakwah Islam belum sampai kepada mereka. Memang belum sampai. Bahkan ada sekarang di zaman modern ini, di suatu negara, yang sampai ke telinga mereka barulah kejelekan-kejelekan Islam. Caci maki kejelekan Islam. Sehingga mereka menganggap Islam itu buruk, jelek. Belum sampai kebenaran yang sebenarnya. Mereka sesuai dengan paham mereka. Ini pertanyaan tadi adalah, bagi orang yang tidak sampai kepada manhaj Islam, acara saya padat hari ini sayang, mengisi Manasik Haji Plus sekarang. Ini tetap Abi hadir di acara, hormati Abi yang mengisi acara. Ya, ada jelas? Yang belakang? Ada jelas. Ini yang terakhir jawabannya. Chelsea Aprinelli 7I, putra putri. Ada Chelsea? Ada, bagus Chelsea. Pasaman? Dari Pasaman? Pasaman Timur? Oh, pakai Timur. Chelsea bertanya, kenapa dalam Al-Quran tidak ada bacaan ta'awuz? Oh, begitu. Bismillah ada, ta'awuz tidak ada. Yang ada perintah berta'awuz. Fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Bacaannya yang auzubillahi minasyaitan tidak ada, tapi bacaan senada ada. Qur rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, itu salah satunya. Jadi ada yang ta'awuz itu adalah minta mohon perlindungan kepada Allah. Itu yang ta'awuz. Bacaannya a'udzubillah. Kalau a'udzubillah, a'udzubika dalam Quran.
Bahkan ada a'udzubillahi falaq, a'udzubillahi binnas. Ya Chelsea. Tapi kalau tulisan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak ada selengkap itu. Perintahnya ada, bacaannya ada, tapi yang tulisan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tambah pula a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim tidak ketemu. Ya Chelsea. Terus kita akhiri sampai di situ. Semoga berfaedah apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik daripada apa yang kita adakan ini. Diakhiri dengan kafarah majlis semuanya. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.